channel, balik lagi dengan aku Jalan Jelika. Hari ini sesuai request kalian, aku mau bikin makeup yang super simple and fresh buat lebaran. Produknya juga minimal banget dan semuanya aku pakai local produk yang baru aja launching. Jadi gampang kalau kalian mau recreate dengan produk yang sama, karena produknya pasti masih ada di toko-toko ya. Aku tadi udah pakai pelembab dan pakai sunscreen, dan di area pipi aku sini lagi ada blemishes, bekas jerawat. Bibir aku lagi kering banget, parah. Hari ini gak cuma makeup aja yang aku pengen cobain, karena ada dua produk skincare sebenarnya yang menurut aku bisa menunjang untuk makeup look kali ini. Pertama yang bakal kita coba bareng si Studio Tropic Primer Plus Serum Mist. Tadi kalian lihat ya, dia itu bipase, jadi ada lapisan si minyak dan ada lapisan serumnya gitu. It reminds me of Dalba. Skintific juga baru aja ngeluarin, dan aku udah pakai yang Skintific, aku cocok banget. Tapi yang Studio Tropic ini aku belum pernah coba. Apakah dia dupes atau enggak? Menurut aku yang Skintific itu nggak bener-bener dupes, karena kalau misalnya dibaca kandungannya tuh beda gitu loh. Kalau misalnya Dalba kan dia white truffle ya, sedangkan kalau Skintific itu dia lebih ke squalene. Nah, yang si Studio Tropic ini tuh dia white truffle plus ceramide. Jadi sebenarnya secara ingredients menurut aku yang ini tuh lebih mirip. Kita coba bareng. Wanginya elegan banget dan berasa high-end premium produk gitu. Mistnya emang bukan yang paling halus yang pernah aku pakai, tapi cukup halus dan nyebar, dan dapat juga efek glowingnya di kulit. Di sini juga ditulis kalau misalnya fokusnya untuk anti-aging formula. Next aku mau prep bibir aku yang kering banget ini pakai Frosty Coat Lip Oil terbaru. Ini dari Rose All Day. Aplikatornya yang gendut kayak gini, lucu banget. Wangi buah. Dia ada beberapa warna, tapi aku mau pakai ini yang lebih kayak clear, ada pink glitternya gitu. Karena aku bukan mau ngambil warnanya, tapi aku mau ambil lihat apakah lip oilnya tuh bagus ya untuk bibir kering. Kita biarin dulu sambil kita kerjain complexion. Complexion ringkes andalan aku udah pasti cushion, dan kali ini aku mau pakai SK Flawless Cushion Serum terbaru. Bedanya dari cushion serum yang sebelumnya, kali ini tuh dia finishnya lebih matte. Jadi pastinya kalian lebih suka lagi kalau misalnya kalian sebelumnya udah pakai si cushionnya SK dan kalian punya tipe kulit yang normal to oily skin, karena ini tuh ada oil control gitu loh. As always, kita ambil dulu sedikit produknya dan kita tap biar dia nggak terlalu tebel, dan aku mau langsung nge-cover area yang butuh extra coverage dulu. Ini aku pakai shades yang granola ya. Kelihatannya granola sekarang sudah sedikit keterangan di kulit aku, but we'll see. Aku bakal ratain dulu. Buat coveragenya sendiri, as you guys can see, dia tuh medium to full coverage. Jadi kalian definitely bisa build kalau kalian bener-bener banyak blemishes. Dan biarpun dia velvet matte, yang aku suka dia tuh nggak stuck di dry patches, nggak berasa kering ataupun bikin kulit tuh jadi kayak kenceng gitu. Tipe kulit aku tuh kombinasi. Aku udah pakai cushion ini beberapa kali sih jujur aja, dan aku suka banget sama ketahanannya. Bagus banget menurut aku. Cuman emang kalau dibanding dengan serum cushion sebelumnya, kalau aku lagi pakai velvet matte ini, aku tuh butuh skin prep yang lebih bener gitu loh. Tapi yang aku paling suka itu tuh si blurring efeknya yang bikin kulit tuh kayak kelihatan lebih halus. Padahal aku lagi lumayan bertekstur dan gak prima kondisi kulitnya, karena aku lagi agak gak enak badan juga. Makanya suara aku agak bindeng, maaf banget. Tapi tuh dia langsung balikin dan bikin kulitnya tuh kelihatan lebih sehat gitu. Aku bakal ratain dulu ke sebelah wajah lagi. Satu lapis dari cushionnya aku mau tambahin sedikit buat di area bekas jerawat aku, dan aku mau ambil pakai concealer brush, karena kalau misalnya pakai brush tuh pasti lebih high coverage dibanding pakai si cushion puff. Dan ini tinggal aku dot aja kayak gini. Lightly tap aja, jangan ditekan terlalu dalam, dan fokus untuk ngeblend si edges-nya aja ya. Next, aku mau pakai Moon Plus. Ini kolaborasinya BLP sama Nadine. Ada dua warna, aku mau mix as a contour juga dan bikin wajah aku lebih berdimensi. Pertama pakai shade yang Saturn Return dulu.
Aku bakal langsung ratain aja ke bagian tulang pipi di area biasa kita kontur ya. Wow, ini warnanya super pigmented dan kelihatannya dia hasilnya tuh lebih natural finish gitu, nggak yang sampai velvety ataupun matte. Jadi dia nyatu aja finishnya sama kulit. Cantik banget and super easy to blend, nggak blocking dan dia nggak mengangkat lapisan complexion di bawahnya. Saturn Return ini tuh vibes-nya kayak summer glow tan skin gitu. Karena tone-nya tuh warm brown gitu. Mungkin menurut aku akan lebih cocok yang medium to tan skin kayak aku sekarang ya. Aku blend juga di pipi yang sebelahnya. Next, aku mau pakai yang shades Milky Way. Ini dia kayak pink, cool, bright color. We'll see apakah masih cocok di warm skin tone aku. Dan aku mau pakai jari aja, aku fokusin untuk di area tengah wajah. Dan aku bawa sampai ke bagian bawah ujung mata kayak gini. Wow, ternyata warnanya soft banget pas di kulit. Nggak yang gonjreng pink gitu ya. Cakep, suka deh. Dan dia nyambung bener-bener bagus gitu warna gradasinya sama si Saturn Return. Lately aku lagi suka banget pakai di bagian bawah mata kayak gini. Karena aku kan kantong matanya tuh lumayan parah ya. Jadi dia tuh membantu untuk ngenetralisir warna kegelapan gitu loh. Jadi kayak ada korektornya juga gitu. Dan efeknya tuh bikin kelihatan wajah lebih keangkat karena si apple cheeks-nya jadi kayak lebih ke atas. Kayak kasih kesan yang lebih youthful aja. Karena hari ini nggak ada eyeshadow, jadi aku mau pakai bagian kelopak mata juga buat jadi base warnanya. Aku hari ini pengen dia tuh tone-nya lebih ada pink sedikit matanya. Next, aku mau pakai Stardust Glow Palette. Ini sih aku bilang kayak mini highlighter palette gitu ya. Jadi yang satu lebih terang dan yang satu lagi tuh kayak warna bronze gitu. Aku mau pakai warna bronze-nya buat di area kelopak mata. Ambil dulu. Nah, aku mau aplikasiin di bagian belakang. Jadi kesannya tuh kayak ada sedikit gradasi dan nggak flat gitu ya matanya. Pakai brush yang kecil, aku mau aplikasiin untuk di bagian bawah. Dan aku fokusin untuk di bagian lash line atasnya juga. Karena hari ini aku mau tetap dia fresh dan gak terlalu tegas matanya. Jadi aku pakai warna yang coklat kayak gini aja udah cukup ya buat mempertegas kelopak mata kita dan bentuk mata. Tuh, lihat deh. Padahal kita cuma pakai highlighter yang gelap aja loh. Terus aku mau ambil yang warna terangnya dan aku pakai untuk di bagian kelopak matanya. Sekarang sebelum kita pakai semua yang basah di area mata, aku mau set dulu pakai bedak supaya dia nggak nanti jadi putih-putih nempel bedak gitu. Dan aku mau pakai Dust Loose powder terbaru dari Guel. Ini yang collab sama Kiara. Mereka keluarin 3 shades dan aku warna yang kedua yang shade Hara. Aku suka packagingnya tuh kecil, nggak bulky dan ada partisinya antara si aplikator puff sama isiannya gitu ya. Jadi lebih hygiene. Aku bakal ambil sedikit aja. Sebelum aplikasiin bedak, aku mau spray lagi dulu. Yang menurut aku unik dari bedak ini, dia tuh ada partikel nano glitternya gitu yang kalau misalnya dipakai tuh nggak kelihatan berglitter, tapi jadi kelihatannya tuh kulitnya kayak sehat, glowing aja gitu loh. Dan si Dust Loose powder ini masuknya tuh translucent powder, jadi dia nggak merubah warna makeup kita sama sekali, cuma bantu untuk ngeset makeup kita aja. Hasilnya dia bikin kulit jauh kelihatan lebih flawless, teksturnya kayak lebih blurring gitu, dan nggak drying sama sekali di kulit. Aku suka banget sih sama tekstur lembut dari bedaknya. Langsung hilang ya shine-nya. Aku mau fokusin set di area tengah wajah aku aja yang biasanya tuh lebih gampang untuk berminyak, dan aku biarin rest of the makeup supaya samping-sampingnya tuh masih glowing. Sekarang aku bakal jepit dulu bulu mata. Dan hari ini kita bakal pakai maskara yang kolaborasi BLP sama Nadine juga. Aku agak lupa sih BLP sebelumnya maskaranya sekecil ini atau enggak ya aplikatornya. Karena aku merasa yang ini jauh lebih kecil deh kayaknya ya. Dan ada curve-nya gitu. Kita aplikasiin dulu. Semoga dia bisa langsung bomb ya. Karena aku nggak mau pakai bulu mata hari ini. Tipe yang bikin bulu mata jadi kelihatan panjang dan
tetap natural satu-satu gitu loh, mesa-mesa gitu, nggak yang clumpy. Dan volumenya masih oke, nggak yang sampai kayak heboh banget gitu. Aku merasa dia lebih ke manjangin sih. Langsung kelihatan banget bulu mata aku. Kita pakai sedikit di bagian bawah. Before and after. Nice. Now for the brows, aku mau bikin yang super duper natural aja. Jadi aku bakal pakai brow mascara dulu. Ini pakai tinted brow freeze mascaranya dari SK dan shade soft brown. Aku mau fokus untuk mempertebal bulu asli alis aku di area depan. Kita brush kayak gitu dengan arah yang sebaliknya, baru dibalikin ke arah yang belakang biar semuanya tuh ke coat dengan sempurna. Lihat ya, langsung kelihatan beda banget. Nah, area belakang yang kosong itu baru kita isi pakai pensil. Ini aku pakai Makeover Power Stay yang Micro Brow Sculpture, shades dark brown. Aku fokus untuk di area belakang, pertegas ekornya. Tapi aku nggak mau frame gitu ya. Jadi aku bikinnya tuh kayak hair strokes aja langsung. Kita brush sedikit biar lebih natural lagi. Dan aku mau biarin bagian depannya kayak gini aja. Jadi aku nggak mau isi lagi. Terus kita brush sedikit dengan sisaan dari spoolie brow pencil kita biar lebih keisi sedikit. Dan dengan pensil alis ini aku bakal tambahin sedikit wing liner gitu, cuman biar efek mata aku tuh kelihatan lebih panjang aja, tapi aku pengen dia lebih natural karena kalau kita pakai eyeliner tuh udah pasti kelihatannya lebih tegas ya. Jadi bisa banget opsinya pakai brow pencil kayak gini. Kita tarik sedikit pakai jari. Aku mau tambahin sedikit highlighter di area paling tinggi dari wajah aku, batang tulang hidung, terus brow bone. Brow bone-nya ini bisa kita bawa sampai ke bagian kelopak mata juga, karena kan tadi kita juga pakai highlighter yang sama ya untuk jadi eyeshadow kita. Habis itu aku mau taruh di tulang pipi sedikit. Kita angkat dulu lapisan lip oilnya. Jadi lebih plumpy dan nggak kering kayak tadi lagi. Warnanya juga jadi lebih sehat, bibir merona gitu. Aku mau bingkai bibir aku dulu pakai lip linernya Second Date. Ini yang shades-nya Energy. Dia lebih kayak soft pink gitu warnanya. Sebenarnya aku tuh biasa nggak overline bibir aku ya, jadi aku pakainya benar-benar cuman buat nutupin si garis kegelapan bibir aku aja. Karena kalau misalnya kalian sadar, tadi kalian lihat aku tuh punya garis bibir yang lumayan gelap gitu loh, jadi agak sedikit mengganggu. Dan tipe warna soft pink kayak gini tuh bikin kelihatan fresh dan nggak over. For the lips, aku mau pakai lip cloud. Ini yang shades-nya Orion. Aku mau ambil dikit aja karena dia kayaknya lebih nude coklat gitu. Dan aku mau mix pakai shades yang Ava. Ini warna merahnya kayaknya cantik banget. Aku pengen looknya tuh kan lebih seger, jadi kita butuh warna yang lebih berani. Fokusnya langsung ke bibir merona ya. Tapi sengaja aku bikin sampingnya tuh kayak lebih blurring gitu, biar masih kelihatan natural. Last but not least, biar healthy juicy lips, aku mau tambahin yang lip oil dari Rose All Day lagi. Tapi yang warnanya watermelon on glaze. Dan ini tuh warnanya lebih merah orange buat ngebalance warna bibir aku sekarang yang lebih cool tone, ada sedikit mauve-nya ya. Makeup is done, tinggal aku rapin rambut dan tambah aksesoris sedikit for the final look. Oke guys, so here's the final look. Gampang dan simple banget kan buat kalian recreate. Semoga kalian suka dengan makeup look hari ini. Dan di kesempatan kali ini aku juga mau ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semua keluarga onlineku di sini yang merayakan. Aku mohon maaf banget kalau misalnya ada kata-kata atau perbuatan aku yang gak berkesan buat kalian. Happy holiday! Semoga di lebaran kali ini kalian juga bisa spend quality time bareng dengan keluarga, teman-teman yang kalian sayangin. So that's all for today. I'll see you guys on the next video. Bye!